Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا وزهرنا المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam hanya bagi baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang insya Allah ini malam Jum'ah, malam penuh berkah. Insya Allah para malaikat hadir menyaksikan, mencatat segala perbuatan baik yang kita lakukan. Apalagi malam Jumat kita isi dengan tilawatil Quran, qiyamul lail dan talabul ilmi. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Insya Allah rahmat Allah dan syafaat Rasulullah kelak kita akan dapati. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tak terasa malam ini adalah malam terakhir di tahun 2020. Kita berada di penghujung tahun dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2021. Banyak peristiwa, banyak kenangan, banyak hal yang kita lalui di tahun 2020. Yang jelas tahun 2020 seluruh dunia diberikan cobaan oleh Allah dengan pandemi COVID-19. Seluruh dunia dilanda oleh musibah ini. Sebagai seorang muslim dan muslimah, hendaknya kita menerima seluruh qada dan qadar Allah dengan sabar, tawakal dan terus berusaha sekuat tenaga untuk berdoa, berikhtiar sehingga kita bisa selamat dari musibah COVID ini. Mudah-mudahan tahun 2021 kita bisa melewati masa-masa sulit ini sehingga kita bisa berinteraksi secara sosial, berdakwah, melakukan kebaikan secara normal. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau kita perhatikan tahun baru disebut tahun Masehi ya. Tahun Masehi ini menurut kamus Al-Mu'jamul Wasit disebut bahwa dari kata masaha yamsahu mashan. Al-Masih itu artinya yang mengusap. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu bergelar Al-Masih. Kenapa bergelar Masih? Karena Nabi Isa itu mengusap segala yang diusap itu menjadi sembuh. Misalnya ada orang sakit, mukjizat Nabi Isa alaihissalam mengusap disembuh. Ada
matanya buta diusap sembuh. Ada yang penyakit lepra diusap sembuh. Bahkan ada yang meninggal, yang sudah mati diusap oleh Nabi Isa sembuh. Inilah mukjizat Al-Masih. Al-Masih juga disebut dalam Al-Quran. Nabi Isa bergelar Al-Masih. Tapi ada juga, pernah kita mendengar Al-Masih itu gelar bagi Dajjal ya. Masihud Dajjal. Ini kan ada doa ya yang di akhir-akhir salat itu dianjurkan kita baca. Allahumma inni a'udzubika min fitnati Masihid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari usapan Dajjal. Nah, nanti menurut tafsir As-Sa'rawi bahwa Al-Masih Dajjal ini akan hadir nanti di akhir dunia ini, menjelang kiamat. Dia akan hadir dan ketemulah dengan Al-Masih. Ada dua Al-Masih ini, Al-Masih Isa dan Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, inilah yang kemudian nanti ini yang berperang, dan yang menang adalah Nabi Isa alaihissalam. Al-Masih, innal masiha yaqtulul masih. Sesungguhnya Nabi Isa Al-Masih akan membunuh Masih Ad-Dajjal. Nah, inilah saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, para remaja, hadirin hadirat semua, ini yang kemudian dijadikan nama tahun Al-Masih. Dalam Islam kita mengenal tahun Hijriah ya. Tahun Hijriah ada doanya juga yang dianjurkan. Nah, di tahun Masehi ini kita juga dianjurkan untuk merefleksikan apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah perbuat, dan untuk menjadi barometer, untuk menjadi cermin apa yang luput, perbuatan-perbuatan baik apa yang belum kita lakukan di tahun ini, menjadi cermin untuk tahun depan untuk lebih baik lagi. Bahwa semua manusia itu memiliki potensi baik dan buruk. Itu adalah manusiawi. Karena dalam diri manusia ini ada potensi fujur wa taqwa. Ada potensi buruk dan potensi baik. Firman Allah dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengilhamkan kepada setiap jiwa, setiap manusia itu potensi buruk dan potensi baik. Nah, inilah yang akan selalu bertarung setiap saat. Nah, oleh karenanya, marilah kita memberikan internalisasi nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama dalam jiwa kita, sehingga potensi buruk, potensi hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan itu bisa diredam, bisa diminimalisir, sehingga potensi baik yang dominan. Bagaimana caranya? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sangat merugi orang yang mengotori jiwanya. Jiwa yang suci itu tentu dengan amal-amal ibadah, amal-amal kebajikan. Amal-amal soleh itu seperti tilawatil Quran. Itu akan membersihkan jiwa, membersihkan patologi-patologi di hati ini. Pernah kan kita mendengar Tombo Ati ya? Ini lagu yang sangat populer yang dinyanyikan oleh siapa? Opik ya. Nah, Tombo tidak akan pernah mati, tidak pernah sakit. Semua kita bisa nikmati, itu kan luar biasa kita membayangkan itu. Nah, itu memotivasi kita untuk terus beribadah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu yang pertama, cara membersihkan hati. Yang kedua itu adalah
eh, berkawan dengan orang-orang soleh, kumpul dengan orang-orang baik, orang-orang yang perbuatan, perilakunya, tutur katanya baik. Baik itu common sense ya, itu akal sehat menerima. Semua tahu bahwa memberi itu baik. Tidak memberi atau pelit itu buruk. Nah, ini sudah common sense. Mengambil hak orang itu buruk, apapun agamanya, itu pasti common sense namanya. Nah, jadi cara membersihkan hati itu yang kedua ini dengan berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang perbuatan, perilaku, dan akhlaknya mencerminkan nilai-nilai kebaikan dalam Islam. Karena ada hadis Nabi juga, siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan ikut dapat wanginya itu. Sebaliknya siapa yang berteman dengan alkir itu orang yang besi ya, pandai besi. Nah, itu kan ada percikan apinya, ada bau apek tidak enak. Nah, kita akan kena. Nah, itu perumpamaan ya. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga adalah banyak berpuasa. Ini terapi juga ini untuk bersihkan hati, karena puasa itu membuat nafsu yang ada dalam diri kita itu menjadi lemah. Asyaitan yajri majrad dam, katanya. Ada hadis Nabi bahwa syaitan itu berjalan di jalur atau di jalannya darah. Nah, darah itu kan bisa kuat bergerak, memompa ke jantung kalau ada makanan. Nah, kalau di puasa itu kira-kira melemahkan. Dan tentu puasa yang diniatkan untuk taqarrub ilallah itu juga akan membentengi diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan membersihkan hati. Kemudian yang keempat itu adalah sholat malam. Nah, nanti kan ada agenda qiyamul lail ya. Alhamdulillah, itu adalah cara meraih maqam mahmuda. Nah, jadi fatajhajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka dirikanlah sholat tahajud, sholat malam, sepertiga malam itu dirikanlah sebagai nafilah telak, sebagai ibadah tambahan, nafilah bagi kamu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan menempatkanmu pada posisi, pada tempat yang mulia. Nah, ini orang-orang para al-arif billah, para ulama, para salafus saleh itu biasanya berada pada posisi istiqamah melaksanakan qiyamul lail, salat malam, salat tahajud, salat hajat, salat nawafil lainnya. Kemudian yang terakhir itu adalah zikir malam, lakukanlah. Nah, zikrullah ini penting ya. Zikrullah itu adalah mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah dalam segala kondisi. Nah, dalam Al-Quran disebut predikat ulul albab, orang-orang yang memiliki akal pikiran yang cerdas, yang smart, yang memiliki spiritual quotient, yang memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, itu disebut dengan ulul albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah di saat dia berdiri. Kemudian atau dia duduk atau dia berbaring.
Posisi apapun dia selalu ingat Allah. Jadi konstelasi hatinya itu terikat dengan Allah. Nah, kemudian alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, kemudian dia berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan langit yang tiada bertiang, tiada bertepi ini. Ini baru satu langit kita lihat. Padahal ada sab'a samawat, ada 7 lapisan langit. Nah, kita baru sampai langit pertama saja sudah begini. Bagaimana langit kedua dan seterusnya. Subhanallah, banyak misteri yang belum diungkap oleh pengetahuan kita. Pengetahuan kita hanya secuil ini, sebatas pandangan indera mata kita. Di balik tembok ini enggak tahu apa yang terjadi, coba. Enggak usah memandang langit kedua, ketiga. Tembok ini, di balik tembok ini, hakikat siapa di sana? Iya. Jadi inilah subhanallah. Jadi kalau bagaimana kita akan sombong, merasa paling hebat, paling pinter, kemudian menyombongkan diri. Padahal yang kita tahu adalah yang kita indera saja oleh mata kita atau dengan alat. Alat itu juga nggak bisa menembus labirin-labirin asrarillah, rahasia-rahasia Allah ini. Nah, jadi itulah ulul albab. Jadi dia posisinya zikir, fikir, dan amal soleh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan kecerdasan kognitif itu akan berucap, wahai Tuhan kami, tidak ada satupun ciptaanmu yang sia-sia, yang tiada berguna, apapun itu. Sampai sekarang ini COVID kita tidak katakan tidak berguna, pasti ada gunanya. Buktinya sekarang ini tahun baru, tahun ini tidak ada perayaan tahun baru kan? Tahun baru Masehi. Biasanya mercon, bubar, meledak kemana-mana. Setiap pimpinan ya, para pimpinan kepala daerah itu mengadakan pawai, mengadakan seremoni tahun baru besar-besaran, dikerahkan. Itu berapa uang yang dibakar untuk beli mercon itu? Iya. Jadi ini hati-hati, mercon atau petasan yang kita ini kan simbol api itu ya, yang diledakkan di atas itu. Api itu sesembahan orang-orang Majusi. Hati-hati, jangan apa manfaatnya, kadang-kadang saya berpikir. Tapi anak COVID ini ya buktinya sekarang seluruh, kalau dulu kan seluruh Indonesia, seluruh dunia ini menunggu momen-momen pergantian tahun dilalui secara cerdas, tentu sesuai dengan koridor-koridor nilai-nilai agama. Agama kita mengajarkan bahwa kehidupan ini pasti akan berakhir. Semua yang hidup pasti akan mati. Semua akan berakhir, semua akan sampai pada titik di mana ajal itu akan tiba. Siapapun itu dan apapun itu, sampai malaikatul maut Israel itu nanti di akhir tugas-tugasnya itu mencabut semua makhluk itu, dia izin kepada Allah mencabut nyawanya sendiri. Nah, iya, mencabut diri. Inilah makhluk. Kita akan berakhir ya. Semua akan berakhir, bumi ini akan berakhir, dan kehidupan kekal abadi itu adalah waladarul akhirah, adalah kehidupan akhirat. Akhir, tidak ada akhir dan tiada berkesudahan. Makanya beruntunglah orang nanti yang mendapatkan akhirat dalam keadaan hasanah. Nah, hasanah yaitu terus akan selamanya, kita nggak tahu nih. Nah, makanya semumpung
nyawa masih melekat di badan, di jasad kita, marilah kita bersihkan jiwa kita, hati kita, perilaku kita, perbuatan kita. Mari kita terus meningkatkan amal-amal ibadah kita dengan ikhlas dan istiqamah li'ila'i kalimatillah. Kemudian menebarkan kebaikan buat sesama, sehingga hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam itu berjalan secara sinergis. Kalau itu kita lakukan, tentu kita akan mendapatkan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama adik-adik, remaja-remaji, kader-kader muslim masa depan, marilah menatap masa depan ini dengan optimisme. Marilah kita terus saling memberi spirit, semangat untuk menatap kehidupan akhirat, mempersiapkan kehidupan akhirat ini dengan sebaik-baiknya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah di dunia ini sebagai seorang pengembara, seorang traveler, seorang pelancong. Seorang pengembara, seorang pelancong, seorang wisatawan itu pasti akan menuju satu titik tujuannya. Dia tahu tujuan akhirnya, dan dalam perjalanan itu dia siapkan bekal untuk menempuh perjalanan yang penuh dengan lika-liku, onak dan duri. Oleh karenanya Al-Quran mengingatkan kita, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian dengan sebaik-baik bekal, yaitu takwa. Karena takwa itu adalah bekal terbaik buat kehidupan akhirat. Jadi ini intinya, semua akan menuju kehidupan yang kekal abadi akhirat ini. Dunia ini adalah sarana mazra'atul akhirah, sarana untuk memperbaiki diri, melakukan kebaikan untuk bekal kehidupan di dunia. Pergantian tahun, penambahan umur, sekali lagi harus kita insafi, harus kita maknai sebagai refleksi diri kita masing-masing. Jawabannya ada di diri kita, apakah bekal kita sudah cukup atau belum. Jadi ini penting, di setiap akhir tahun pasti ada evaluasi pada diri kita masing-masing. Umur kita sudah bertambah, bekal untuk kehidupan akhirat harus juga bertambah. Mari kita penuhi masjid-masjid, shop-shop masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Mari terus kita memperdalam kajian-kajian agama kita, bagaimana fikih-fikih ibadah kita, fikih sholat, fikih puasa, haji, umroh, dan seluruh rangkaian ibadah juga kita harus tahu dalilnya, dasarnya, dan cara-caranya. Kita juga harus mengetahui apa yang larangan-larangan Allah, larangan-larangan yang harus kita hindari supaya kita tidak masuk dalam perbuatan-perbuatan zolim, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Jadi untuk mengakhiri refleksi akhir tahun ini, marilah kita pusatkan hati pikiran kita untuk merenung dan menelaah Al-Quran, kemudian banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan berkeinginan untuk memperbaiki episode di tahun 2021 ini menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, memberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita sebagai bentuk penghambaan kita di hadapan Allah Jalla wa'ala.
Marilah kita perbanyak sholawat kepada baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita jaga kesehatan kita juga. Ini kesehatan juga penting. Kalau kita nggak sehat, kita beribadah tidak maksimal ya. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan tentang kesehatan ini. Ni'matani maghbunun katsirun fihima minan nas, as-sihhatu wal faragh. Sesungguhnya ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai terhadap nikmat itu, yaitu pertama nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, ketika sehat, mari kita jaga kesehatan jiwa dan raga kita untuk beribadah kepada Allah, dan mari kita jaga waktu luang lagi untuk isi dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita husnul khatimah, dan awal tahun tahun baru juga kita husnul khatimah, sehingga kebaikan selalu meliputi kita, rahmat Allah selalu kita terima, dan ampunan Allah juga menyertai kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat lindungan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Syukran wa dumtum bil khair wal barakah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.